Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita bersyukur Allah perkenankan hadir pada pagi ini. Sebagai wujud syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan sehat walafiat, selalu diberkahi usia kita, dan semoga diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di Quran suratnya nomor 28, nama suratnya Al-Qasas. Itu kisah-kisah Qasas. Ayatnya 68. Surat 28 ayatnya 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan dari yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah ciptakan ada yang Allah istimewakan. Bukannya berarti yang tidak istimewa itu tidak baik. Semua ciptaan Allah adalah apa? Baik. Dalam hadis kursi Allah pernah mengatakan, Yudhini ibnu Adama yasubud dahar. Sesungguhnya manusia telah menyakitiku karena telah menghina ciptaanku. Jadi Allah sebenarnya tidak menyukai kalau kita telah menghina ciptaannya. Jadi nggak ada hari sial, nggak ada bulan sial, dan nggak ada waktu sial. Semuanya adalah apa? Baik. Namun apa yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan, tujuannya agar kita mencari pahala tambah. Ulangi ya, agar kita mencari pahala apa tadi? Tambah. Makanya carilah apa yang telah Allah istimewakan. Ada enggak contoh sesuatu yang Allah istimewakan? Ada. Suratnya 22, nama suratnya Al-Hajj, ayatnya 25. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi
ja'alnahu linnas, sesungguhnya orang kafir dan orang yang menghalangi jalan Allah dan orang yang menghalangi untuk ke Masjidil Haram. Jadi Allah nggak suka kalau mereka menghalangi yang ziarah ke Masjidil Haram. Makanya dengan ayat ini itu negara Saudi nggak berani untuk menghalang-halangi mereka yang ziarah kemana tadi itu, Masjidil Haram. Makanya pemerintah Saudi, terkhusus rajanya, menyebutnya dirinya sebagai Khadimul Haramaini Syarifain, yaitu pelayan dua kota suci. Siapakah yang dilayaninya? Yaitu para tamu Allah, al-hujjaju wal umaru wafdullah, orang yang berangkat haji dan berangkat umroh, apanya Allah? Tamunya Allah. Maka yang melayani siapa? Raja Saudi? Bukan. Yang melayani bukan Raja Saudi, yang melayani siapa? Allah. Dan makanya raja itu nggak berani menghalang-halangi orang yang ziarah ke Masjidil Haram. Nah, apa yang terjadi? Sawa'anil akifu fihi wal bad, baik mereka yang datang dari luar maupun pribumi Saudi, itu jangan dihalang-halangi. Dan di akhir ayat ini, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Orang yang suka menghalang-halangi Masjidil Haram nggak disukai Allah. Dan di ayat ini, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin berbuat kezaliman di Masjidil Haram, maka dia merasakan azab yang pedih. Dari situlah ternyata kezaliman yang diperbuat di mana tadi, Masjidil Haram, itu dosanya beda dengan yang diperbuat di luar Masjidil Haram. Jadi kalau ada yang tanya, dosa di Cipete sama di Masjidil Haram lebih besar mana azabnya? Jangan bilang Cipete, udah jelas di sini nih. Ya, berarti kalau begitu Masjidil Haram itu sebenarnya azabnya lebih apa tadi? Lebih besar yang berbuat kezaliman. Maka dari situlah ulama mengkiaskan, maka yang berbuat kebaikan pun pahalanya diapakan? Dilipat gandakan. Berarti berbuat baik di Cipete sama di Masjidil Haram lebih besar mana pahalanya? Masjidil Haram. Dari situlah kita mengerti ada yang diistimewakan. Bisa dipahami ya? Biar kita yang tadi mencari pahala tambah. Ulangi ya, ada yang diistimewakan biar menjadi atau mendapatkan pahala apa tadi? Tambah. Suratnya ke-9, ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah, jumlahnya di ayat ini ditulis ada berapa? 12. Jadi Bapak, angka 12 itu sebenarnya sudah ada di Quran. Surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 36. Jadi 12 bulan Allah yang mengatur, yang menamakan Arab jahiliyah sesuai cuaca dan kondisi. Diawali dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Kita sama-sama yuk baca dari Muharram sampai Zulhijjah.
Insya Allah saya lihat wajah Bapak, nama-nama 12 ini sudah pada apa? Bapak ikutin saya atau saya ikutin Bapak? Bareng-bareng aja ya. Ini yang bilang bareng tanda-tanda kayak gini. Yuk sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Enak ya, tinggal ikutin saya ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, bukan Rajab, bukan Syawal, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, habis Ramadan baru bulan Syawal, setelah itu Zulqa'dah, dan ditutup dengan apa? Zulhijjah. Masya Allah, luar biasa hafalan Bapak kalau bacanya bareng-bareng. Nah, dari 12 bulan itu Allah menyatakan di Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan apa? Haram. 4 bulan haram ini Nabi mengatakan yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Yang 3 berturut-turut, bulan ke-11, 12, 1, dan yang pisah 7. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan apa? Rajab. Menurut pendapat ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, juga disepakati oleh banyak ulama, yang berbuat kebaikan pahalanya di bulan haram diapakan? Dilipat gandakan. Begitu pula yang berbuat kezaliman di bulan haram ini diapakan? Dilipat gandakan. Jadi kalau begitu, benarlah yang di awal tadi, apa yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan. Lagi yuk, biar hafalannya masuk ya. Apa yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan, biar mencari pahala tambah. 1, Masjidil Haram. Yang kedua, di Quran Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan apa? Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan ke-11, yaitu bulan apa? Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Zul bukan Jul. Indonesia itu kadang Zul jadinya Jul, bukan Jul, tapi apa tadi? Zul. Zul itu bahasa Arab artinya orang-orang yang qaidah, duduk-duduk. Jadi di bulan ini dulu di Arab Jahiliyah, mereka bersama keluarga asyik sedang pada apa? Duduk-duduk di teras. Nah, berarti Bapak sekarang sedang duduk-duduk. Berarti Bapak nih apa namanya? Zulqa'dah ya. Berarti Zulqa'dah artinya orang santai pada apa tadi itu? Duduk-duduk. Nah, sekarang tanggal berapa Ustaz? Sekarang tanggalnya 26. Maka dari situlah kita pahami, ternyata Bapak diam saat ini pahalanya insya Allah beda. Amin kan? Amin. Kenapa pahalanya beda diam saat ini? Kenapa ya Allah mudahkan? Kenapa pahalanya beda diam saat ini? Karena ada di bulan haram, dan bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Makanya Bapak yang duduk saat ini insya Allah pahalanya beda. Ustadz, bagaimana yang duduknya sambil angkat kaki selonjoran sama nyender? Maka insya Allah juga pahalanya beda. Gitu ya. Gimana duduknya sambil main handphone dengerin tausiah? Insya Allah pahalanya juga beda. Dari situlah kita pahami, insya Allah semangat ibadah di bulan apa sekarang ini? Bulan apa? Zulqa'dah, yaitu bulan apa namanya? Haram. Bilang insya Allah semangat ibadah. Insya Allah. Nah, bisa dipahami ya,
apa yang diciptakan, ada yang diistimewakan. Suratnya 89. Surat 89 sesuai dengan namanya, yaitu Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Apa tadi, ulangi? Sekali lagi ya, saya dulu. Wal fajr. Ini fajar awalnya huruf apa? Wal fajr awalnya huruf apa? Wa. Waw. Kalau saya dulu guru ngaji bilangnya waw, tapi anak saya bilangnya wow. Jadi kalau ekspresi kaget bilangnya apa tuh? Bapak jangan ngegas, biasa aja ya. Wal fajar. Apa tadi? Wa berarti kalau kita sumpah menyebut nama Allah, kita bilangnya apa? Kita sumpah dengan menyebut nama Allah, Indonesianya demi Allah. Arabnya apa? Wallahi. Ada huruf apa? Wa. Maka wa di sini artinya adalah sumpah. Barang ya. Wa di sini artinya apa tadi? Berarti yang sumpah bukan kita. Kan ini Quran, firman Allah. Berarti yang bersumpah siapa? Allah. Allah bersumpah demi ciptaannya, yaitu waktu apa sekarang? Fajar. Fajar itu bisa disebut subuh. Subuh itu bisa disebut falak. Jadi ada fajar, ada subuh, ada falak. Ulangi, ada fajar, ada subuh, ada apa? Falak. Dan tiga-tiganya nama orang ada di tiga kata ini. Ada nggak laki-laki namanya Fajar? Ada. Perempuannya? Ya, hafal sekali Bapak ya. Ada laki-laki namanya Subuh. Ada nggak? Ada. Sobah. Misbah. Misbah itu cahaya, beda. Subuh, sobah. Ada nggak orang namanya Falak? Yang ragu, ada nggak? Ada pimpinan pesantren Al-Inayah, Kiai Falak. Jadi ada fajar, ada subuh, ada falak. Jadi waktu ini istimewa nggak nih? Istimewa. Apa yang diperbuat Ustadz baiknya di waktu fajar ini? Saya kutip suratnya 17 Al-Isra ayatnya 78. Bapak Masjid Baitur Rahmah, tolong cari apa kata sebelum fajar disebut 2 kali. Tolong cari ya. Ini surat Al-Isra 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila qasaqil laili wa qur'anal fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tolong jawab, apa sebelum kata fajar disebut 2 kali dalam 1 ayat? Ya Allah ya Rahman yang benar, semoga berangkat umroh ya Allah, tambah rezeki. Yuk sama-sama ikuti saya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tolong kepandangan ke depan dulu. Apa kata sebelum fajar? Quran. Sama-sama. Apa kata sebelum fajar? Quran. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tolong jawab, apa kata sebelum Quran? Apa kata sebelum fajar? Ya, udah ketebak duluan jawabannya, saya salah ngomong ya. Apa kata sebelum fajar? Quran. Berapa kali kata Quran sebelum fajar di 1 ayat? Dari situ ada pendapat.
Quran digandeng dengan kata fajar, maka waktu yang terbaik untuk baca Quran diantaranya setelah subuh. Ustaz, bagaimana? Saya berusaha setelah subuh tidak pulang kalau nggak ada acara. Saya berdiam di masjid samping rumah saya, Masjid Al-Akhyar, baca Quran. Maka kalau begitu setelah sholat subuh baiknya disibukkan dengan baca apa? Quran. Bisa dipahami ya? Maka mulai besok baiknya setelah subuh baca Quran. Nah sekarang nih Pak, ada malaikat turun 2, hadisnya sahih. Kalau ada yang tanya berapa malaikat yang turun di kala fajar, berapa tadi? 2. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqon khalafa, yang sedekah di kala fajar maka tambahkan rezeki. Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang punya rezeki nggak mau bersedekah di kala fajar maka hancurkanlah dia. Maka salah satu keutamaan di waktu fajar banyak sedekah, bukan senyum tapi duit. Kan senyum sedekah, tapi bukan nyengir, bukan, tapi apa tadi? Duit. Maka kalau begitu usahakan bawa duit menuju masjid, masukkan ke tromol atau di jalan atau pulang dari sini berikan. Itu sedekah yang paling utama. Kapan tadi? Subuh. Jadi habis subuh zikir pagi, baca Quran, kemudian sedekah. Ada nggak doa khusus dari Nabi Muhammad untuk orang yang menghidupkan fajar? Ada. Ini doa Nabi Muhammad. Allahumma barik, bukan barik lana, itu mau sarapan juga Pak ya. Itu doa makan. Bapak jangan duluin saya, enggak barokah kualatiu. Sama-sama ikuti saya. Allahumma barik li ummati, bukan barik lana. Tapi apa tadi? Ulangi lagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Enggak ada Allahumma barik lana. Yang ada Allahumma, ya Allah barik. Barik itu apa Ustaz? Berkahi. Li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di pagi hari. Makanya waktu pagi waktu yang penuh keberkahan. Dari situlah saya pahami ternyata baiknya tidak setelah subuh. Nabi Muhammad menegur putrinya yang bernama Fatimah yang sedang asyik tiduran setelah subuh, karena pembagian rezeki di kala sekarang. Makanya orang tua dulu, saya manggilnya babaknya, dulu pernah bicara Betawi di Cepete dan di mana-mana sering bicara, jangan tidur pagi nanti rezeki. Ya, berarti insya Allah rezeki kita sekarang gak dipatok ayam. Ya insya Allah. Jadi apa yang Allah ciptakan ada yang diistimewakan. Masjidil Haram, bulan haram, dan waktu apa ini? Fajar, biar kita mencari pahala tambah. Bisa dipahami gak sekarang? Boleh gak tidur pagi Ustaz? Kalau memang harus terdesak dari luar kota, dari pulang umroh capek, silakan. Tapi hendaklah nunggu waktu syuruk. Ada pendapat nunggu waktu apa tadi? Syuruk. Waktu syuruk, waktu berakhirnya subuh, awal duha. Maka sekarang subuhnya jam 4.35, maka waktu syuruknya jam 6 kurang 10. Ada pendapat silakan tidur, tapi itu pun baiknya tidak dijadikan kebiasaan. Tapi ada enggak jamaah Ustadz lagi tausiah selonjoran nyender sambil tidur subuh-subuh? Ada enggak? Ada. Di daerah mana tinggalnya? Tapi di sini satu pun enggak ada yang tidur meskipun nyender. Insya Allah penuh berkah.
terusin yuk. Ulangi saya. Wal fajr. Lagi walayalin ashar. Wa di sini artinya sama dengan sebelumnya, yaitu demi. Layal bentuk jamak atau banyak atau plural dari kata lailah, artinya malam. Makanya ada wanita namanya Laila yang berarti wanita. Dia lahirnya malam ya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Wa demi layal. Layal itu bentuk jamak dari apa tadi? Lailah. Lailah artinya apa? Malam. Ini kursinya enak nih, nyender nih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Biasanya duduknya tegak, tapi ini sekarang bisa apa nih? Nyender. Saya demi Allah Pak, kajian subuh di Pondok Kelapa, saya nyender begini menjeblak saya. Oh, ini saya tes tadi, alhamdulillah. Insya Allah Tuhan, semoga masjid ini punya kursi untuk ustadznya yang muter-muter begini nih. Enak, nyaman. Semoga ada yang wakafkan kursi yang muter-muter kayak begini nih. Sampai mana lagi saya bicara tuh ya? Jadi kalau muter nggak usah begini-begini, tinggal goyangin gini aja, kelihatan Mas Nur. Teruskan lagi ya. Apa tadi Laila artinya? Layal artinya apa? Malam. Karena bentuknya jamak, maka bilangnya demi malam-malam. Ashrin 10. Maka Allah bersumpah. Yang dijadikan sumpah sangat istimewa. Apa yang dijadikan sumpah? 10 malam. Apa tadi? 10. Nah, ke tangan saya ada berapa? Ada yang mengatakan 10 malam pertama Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Dan pendapat ketiga maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau sumbernya pendapat ketiga dan mayoritas mengarah kepada pendapat ketiga, maka 10 hari pertama bulan sangat istimewa. Yang ibadah kala itu insya Allah dilipat. Apalagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah adanya di bulan-bulan apa? Ya Allah mudahkan. Kan tadi 4 bulan haram, benar nggak? Ada berapa tadi bulan haramnya? Ada 4. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Sementara 10 hari pertama bulan Zulhijjah adanya di bulan apa? Maka kalau begitu 10 hari ini lebih istimewa. Udah adanya di bulan haram dan udah dijadikan apa sama Allah? Sumpah. Masya Allah. Ada lagi nggak keistimewaannya Ustaz? Ada. Ini saya catat di lembaran kertas saya print dan saya copy. Ini yang sebelah atas, Sahih Al-Bukhari. Bapak kelihatan nggak? Jangan marah-marah biasanya. Maksud saya tulisannya ada nggak? Tapi nggak kelihatan ya. Yuk sama-sama kita baca hadis ya. Tadi kan Quran, sekarang hadis. Sahih Al-Bukhari. Hadisnya apa tadi? Sahih Al-Bukhari. Sama-sama. Qala Rasulullah ma min ayyamil al-amalus sholih. Amalus sholih berarti amal apa? Sholih atau amal kebaikan. Bareng-bareng ya. Ahabbu ilallah fihinna min hadil ayyam. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. Ulangi saya ya. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai. Ulangi lagi. Ada hari-hari yang beramal soleh sangat Allah cintai, yaitu 10 hari pertama bulan apa? Zulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, yang ibadah di hari itu sangat Allah cintai. Sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah,
apakah ibadah di hari-hari itu bisa mengalahkan pahala jihad? Nih kalau saya begini jihad ya, orang pergi perang. Nabi mengatakan kelanjutannya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan pahala apa? Jihad. Jadi yang beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala apa? Jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'. Dan ibadah di hari itu hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Ke tangan saya dulu yuk. Ada berapa nih? 1. 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat istimewa karena dijadikan sumpah di mana pahalanya di. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangatlah istimewa. Yang ketiga, karena sangat istimewa karena Allah jadikan sumpah. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ibadah di hari itu sangat, bukan tadi kan udah istimewa. Ya Allah ya Rahman, mudahkan Allah cinta. Bapak sehat semuanya nih, semuanya ya. Yang pertama telah dijadikan sumpah, sangatlah istimewa. Dan yang ketiga yaitu ibadah di hari-hari ini sangat Allah cintai. Dan yang kedua, yang ketiga bisa mengalahkan pahala dan hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Kapan Ustaz 1 Zulhijjah? Sekarang Zulqa'dah. Umumnya di kalender di kesepakatan itu tanggal 26. Sementara Zulqa'dah atau Zulqa'dah itu berakhir nggak sampai 30, apalagi 31. Berakhir hanya sampai di angka, jangan ragu dong, berapa? 29. Jadi ada nggak kalender Hijriyah jumlahnya 31? Berarti lebih banyak mana, kalender Masehi atau Hijriyah? Makanya dalam setahun lebih banyak jumlah kalender Masehi 10 sampai 11 hari. Benar apa enggak ini? Dari situlah enggak mustahil insya Allah 2030 dalam setahun Ramadannya 2 kali. Karena kalendernya lebih apa dia? Lebih maju, ya Allah, lebih sedikit. Bisa dipahami ya? Jadi kapan berakhirnya Zulqa'dah? Ya Allah mudahkan ya Allah. 29 hari apa? Hari Ahad atau hari Minggu. Minggu itu 17 Mei. Berarti hari Senin. Hari apa tadi? Bukan Senin Pak, itu pasar Senen ya, Senin. Bukan, tadi saya ngomongin Senin apa Senin? Kalau Senin pasar Kamis apa Kemis? Ada kalau masalah di Tangerang ya, ya daerah pasar apa pasar. Jadi hari Senin tanggal 18 Mei bertepatan dengan 1 Zulhijjah. Nah kalau dihitung, coba ke tangan saya nih. Ini kalau saya begini 1 ya, Senin 18 Mei, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Maka Rabu tanggalnya merah 27 Mei, menandakan tanggal 10 Zulhijjah. Lebaran Idul Fitri, enggak, maksud saya Idul Fitri 1 Syawal. Bapak jangan protes dulu, saya belum selesai. Ini harus dirukiah nih belas ini kayaknya nih ya. Sama-sama. Lebaran Idul Fitri setiap 1 Syawal Syid. Lebaran Idul Fitri setiap 1 Syawal. Lebaran Idul Adha setiap 10 Zulhijjah. Maka hari Rabu tanggal 20 apa? 27 Mei, tanggalnya warnanya merah,
menandakan hari libur nasional karena bertepatan 10, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban atau Yaumun Nahri atau Idul Haji. Ada 4 namanya. Idul, ya Allah mudahkan ya Allah. Yuk sama-sama. Bapak sehat semuanya ya. Saya dulu ya. Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji, Yaumun Nahri. Ada berapa tadi itu? 4. Idul Adha. Id artinya kembali, Adha kurban. Yang kedua Idul Kurban, kembali berkurban. Yang ketiga Idul Haji, kembali berangkat haji setiap tahun. Dan yang ketiga Yaumun Nahri, hari menyembelih. Mulai kapan tadi itu? Istimewa 10 hari pertama Zulhijjah, mulai tanggal 18 Mei, benar nggak? Sampai 27 Mei, maka hari itu sangat istimewa. Semangat nggak ibadahnya nih? Bilang dong insya Allah. Sombong sekali, semangat insya Allah gitu loh. Semangat nggak ibadahnya nih? Jangan ragu dong, semangat nggak ibadahnya nih? Puasa ibadah nggak? Jangan ragu, puasa ibadah nggak? Tolong jawab, semangat puasanya nggak? Jadi boleh nggak puasa mulai 1 Zulhijjah? Boleh. Selama ini kita tahunya cuma 1 hari 9, bahkan satu hari lagi sebelumnya 8. Jangankan 8, 9, mulai 1 Zulhijjah aja boleh apa tidak? Boleh, karena termasuk puasa dan itu kesepakatan ulama. Ikuti saya yuk, angkat suaranya. Nawaitu sauma. Baru berapa orang? Angkat suaranya dong, lepas aja. Nawaitu sauma'an Tisa'i Zilhijjah, lillahi ta'ala. Bapak tanpa sadari, barusan Bapak sudah niat puasa 9 hari. Maka urusan Bapak dengan Allah, saya enggak bertanggung jawab. Itu sudah Bapak dengan Allah. Hati-hati Pak, kalau udah niat, jangan diremehkan. Jangan bilang kejebak dong. Ini kan buat kebaikan. Ada nggak ustadz yang masuk neraka? Bilangnya jangan banyak, kan nanyanya ada apa tidak? Ada nggak? Isra Mi'raj. Ulangi saya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Bapak sehat semuanya ya. Saya ulangin ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Harus fokus ketangkasan di pesantren Gontor ya. Ustaz melatih ketangkasan sama jamaah yang usia. Dulu di pesantren Gontor diajari itu, makanya saya terapkan di jamaah sekarang. Kayaknya nggak nyambung ya, karena kan santri masih belasan tahun, sementara sekarang ini sekarang ini gennya namanya gen apa nih? Gen manula. Udah ya, Masjidil Haram, Masjidil ini Isra. Apa namanya? Nabi ditemani malaikat Jibril mengendarai kendaraan bernama Lamma usriya bi rojulan tuqratu shifahuhum bima qaridin minna. Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad dikasih lihat sekelompok manusia
yang bibirnya digunting dan guntingnya terbuat dari api neraka. Man haula, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, yang bibirnya diapakan tadi dan guntingnya terbuat dari apa? Kata malaikat Jibril, al-khutobah. Al-khutobah bentuk jamak dari kata khotib. Khotib itu penyebutan orang yang tausiah di mimbar hari Jumat, berarti penceramah. Kalau begitu penceramah ada nggak yang masuk neraka? Ada. Ini saya lagi ngapain nih? Jadi saya sebagai apa? Penceramah kan? Semoga saya nggak neraka ya Allah. Dia apa yang bibirnya nih? Siapa dia? Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka, kata malaikat Jibril, penceramah, menyampaikan tapi enggak mengamalkan. Maka kalau Ustaz menyampaikan puasa sunnah Zulhijjah sebanyak berapa hari? Kok 10? Kan 10 lebaran. La ilaha illallah. Kiri mulai dah kiri ini ya. Kan 10 lebaran. Kita tuh puasanya kalau Idul Adha dari azan subuh nggak makan dan minum, pas khotib turun dari mimbar baru makan minum. Ya itu apa tadi? Idul Adha. Kalau Idul Fitri mendatanginya sudah ada yang masuk. Kenapa begitu Ustaz? Biar terasa lapar. Habis khotib turun dari mimbar, kita langsung ngapain? Langsung ngapain? Minum. Dan kemudian Nabi disodorkan domba dan beliau menyembelihnya, lalu dimasak dan disantap. Maka santapan yang sangat lezat ketika perut kosong sejak pagi adalah memakan daging kurban. Tapi nunggu panitia bawain daging ke rumah bapak tuh lama ya, sampai sore. Makanya makan aja, karena itu hari nggak boleh untuk apa tadi? Puasa. Maka puasanya berapa hari? Berapa hari? Nanti Ustadz puasa juga enggak? Jangan ragu dong. Ustadz yang menyampaikan penceramah puasa juga enggak? Puasa. Kalau umpama ada Ustadz menyampaikan enggak puasa, berarti siap-siap aja. Apanya digunting? Makanya kalau melihat Ustadz menyampaikan puasa ini dia enggak puasa, bilang aja tak gunting. Itu ya, hati-hati. Makanya sama-sama puasa berapa hari? 9 hari. Bilang insya Allah semangat. Insya Allah semangat puasanya, karena hari itu sangat mengalahkan pahala jihad dan bahkan hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Tapi kalau bapak barangkali ada penyakit, nggak mampu puasa, gimana caranya biar dapetin pahala puasa orang? Maka memberi makan orang yang, masa orang puasa dikasih makan, orang berbuka. Bener nggak? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti mereka yang berpuasa. Pak biasa, Pak Selamat, Pak Ferry, rumah saya di Jalan Bunga Melati nomor 20B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Silakan aja kalau mau bawain makanan. Udah saya barusan tuh, ntar saya share lokasi dah. Makanya setiap Senin Kamis kadang ada aja tuh yang bawain makanan. Masya Allah. Tapi ada juga yang udah ngisi lama nggak bawain makanan ke rumah saya. Ya ada juga sih ya. Nah makanya berlomba-lomba memberi makan orang yang berbuka puasa. Semangat ya, insya Allah. Yuk sama-sama ikuti saya. Wal fajr. Angkat suaranya. Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyafa'i wal watr. Nomor 3, syafa'un demi genap, watar dan ganjil. Ulangi saya, demi genap,
dan ganjil. Ulangi sama-sama. demi genap dan ganjil. Tolong Bapak jawab dong. Di ayat ini yang diduluin genap ganjil apa ganjil genap? Tapi di Plang Fatmawati, Sudirman, Tamrin tulisannya apa? Ganjil genap. Kalau di Quran bukan ganjil genap. Tapi apa? Kalau kita mobilnya plat genap masuk area Fatmawati Sudirman, tanggalnya ganjil, boleh masuk nggak? Nah itu ganjil genap. Nah di Quran wasyafa'i wal watar, demi genap dan ganjil, mana yang diutamakan? Genap dulu atau ganjil dulu? Jangan ragu dong, mana yang diutamakan? Maka dari sini kita pahami ternyata genap ganjil ada di Quran, demi yang genap, demi yang ganjil. Ulangi saya lagi, demi yang genap dan ganjil. Ulangi sama-sama. Maka dari 10 itu ulama menyatakan yang genap adalah hari ke-10, yang ganjil hari ke-9. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau gini saya bilang ini 10 ya. Maka yang genap hari ke-10 dan yang ganjil hari ke-9. Bareng-bareng, yang genap hari 10, yang ganjil 9. 10, 9. Kamu enggak? Ulangi saya. 9. Ulangi saya yuk. Sekarang ikuti saya. Karena ada kesamaan. Sekali lagi. Karena ada kesamaan. Makanya dijanjikan Allah demi yang genap dan ganjil. 2 hari ini sangat-sangat istimewa. 10-nya aja istimewa, terlebih lagi genap ganjil. Genapnya berarti tanggal berapa? 10 hari itu hari apa? Idul Adha. Fasol inna a'tayna kal kausar. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Terus. Masya Allah, luar biasa hafalan Quran Bapak. Masya Allah, luar biasa. Hafal tadi surat Al-Kausar, jumlahnya 3 ayat. Masya Allah, terpendek dalam 1 surat. Luar biasa hafalan Bapak, kagum saya semuanya. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah. Nah itu menyembelih. Salatlah karena Allah dan jadi yang diduluin salat dulu apa menyembelih? Maka ulama menyatakan itu salatnya salat Idul Adha. Maka setelah sholat disunahkan itu udah terbit 5.50. Enggak bunyi ini. Pak Bambang, Pak Fikri enggak bunyi ini. Hah? Cukup ya? Enggak kok, orang saya lihat di kalender hijriahnya 5.50. Lebih itu. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz. Terusin kan nih? Dikit lagi ya, 7 menitan ya. Sepakat nggak? Insya Allah. Sampai mana tadi itu? Sholatlah karena Allah. Setelah sholat ngapain? Makanya menyembelih hewan kurban bukannya sebelum sholat. Benar gak nih? Tapi setelah, kecuali ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat membolehkan yang terlarang. Gimana?
Maka setelah subuh, panitia melihat kandang satu dari sekian banyak yang mau disembelih. Apa ini? Boleh nggak menyembelih kala itu? Maka serahkan semua kepada Allah, karena dia belinya sudah dalam keadaan sehat. Karena cuaca dan kondisi lah yang seperti itu. Jika ada rezeki lebih, silakan diganti. Jika tidak ada, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah, jangan diberatkan. Semoga di sisi Allah sudah terhitung pahala kurban. Maka yang menyembelih sebelum sholat, maka itu pahala seperti sedekah daging. Tapi kalau setelah sholat, maka di sisi Allah pahala berkurban. Do you understand? Kita ngapain tadi tanggal 10? Jamaah haji. Sama-sama kitanya jamaah haji. Bapak, yang kita sembelih siapa? Hewan kurban kan? Hewan. Dan alhamdulillah setiap tahun saya jualan hewan kurban. Tapi dari jamaah ini belum pernah ada yang beli sama saya. Pak, demi Allah, belum lama ada yang beli sapi sama saya. Harganya 38.500.000. Demi Allah dia ngasih cash 40 juta. Lebihnya 1.500.000. Bapak, ini lebih. Enggak Pak Ustadz, sengaja emang dilebihkan buat Pak Ustadz dan keluarga biar barokah. Masya Allah. Apa pikiran saya? Ini baru jamaah pengajian saya. Ibu bapak sama-sama sedekah yang paling utama sama tetangga. Sedekah yang paling utama sama yang dikenal. Ulangi, sedekah yang paling utama sama dan yang berarti membeli hewan kurban paling utama kepada yang dikenal. Ya Allah, semoga dagangan laris. Kenapa Andi kenal belinya sama yang lain? Promosi dikit ya. Terusin lagi ya. Nyinggung ya. Terusin lagi. Berarti motongnya setelah jamaah haji lagi ngapain? Lagi apa? Melempar. Kalau jamaah haji melempar. Kalau kita tanggal berapa? Tanggal berapa? 10. Yang kita sembelih hewan kurban. Ingat, yang namanya hewan kadang egois. Jauhkan dari sifat kita egois. Kan itu filosofinya. Yang namanya hewan itu pikirannya hanya makan. Jauhkan. Yang namanya hewan kadang nggak mau berbagi. Apa? Siapa nama hewan yang sangat suka sama pisang? Ngomong aja ke saya dong, matanya dong. Bapak buktikan deh, ini pisang kasih ke dia ngambil kanan, ngasih lagi ambil kiri, ngasih lagi ambil pakai kaki, ngasih lagi ambil kaki kiri, dikasih lagi dipeluk, nggak mau berbagi. Maka dari situlah usir. Maka filosofi kita menyembelih kurban seakan-akan menjauhkan kita dari sifat kotor hewani. Nyambung nggak semuanya nih? Nggak nyambung nggak semuanya? Maka yang berkurban, insya Allah sifat hewaninya pergi dari dalam dirinya. Masya. Makanya orang punya duit nggak mau berkorban, saya khawatir sifat binatang ada dalam dirinya. Nyambung nggak semuanya? Kurban. Masa duitnya puluhan juta minta kupon. La ilaha illallah. Udah gitu belinya sama yang lain lagi. Yang dikenal udah lama nggak beli. Ya Allah, gitu jadinya ya. Tapi ada juga yang beli, saya nggak sebutkan namanya, ada di sini.
Ustaz ini, masya Allah ada di sini. Saya nggak sebutin namanya. Ya, kalau enggak berarti nyadar aja ya. Masa punya duit puluhan juta minta, maka dalam dirinya saya khawatir ada sifat hewan. Usir cuma dengan modal 3 jutaan. Berapa jutaan? Di sini bagaimana motongnya di sini? Di sini motong hewan kurban di mana? Di lapangan. Oh, di samping sini. Oh, masya Allah. Semangat kurbannya, semangat puasa. Udah puasa 9 apa? Saya lupa lagi nih. Idza daqalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya. Ini biasanya saya membawakan tema ini bisa 3 kali pertemuan, Pak. Ya, jika sudah masuk 10 pertama bulan Zul, yaitu mulai hari Senin, kita ada yang niatan untuk kurban atau udah ada yang beli kurban. Bilang insya Allah mau kurban kan? Maka jangan potong, Pak, ini rambut, ini baru kuku, Bapak sehat semuanya. Maka jangan potong ini kuku dan juga potong. Mulai Senin kalau mau jaga-jaga dah, jangan potong rambut, potong kuku. Itu sahih hadisnya. Ada apa hikmah di balik itu, Ustaz? Kuku yang kita di jam berapa Pak Bambang syuruh selesainya? Enggak ada suaranya. Oh, baru ada di masjid ini yang enggak ada suaranya. Saya kajian subuh di mana-mana ada witin, hanya ada di sini sengaja. Terus ini yang terakhir. Jangan motong apa tadi? Jangan motong apa? Kuku. Kenapa Ustaz? Tunggu hewan kurbannya disembelih. Kan perlu penjelasan. Bapak dan saya bingung kalau enggak penjelasan dari ahlinya, namanya syarah. Kalau di Quran namanya tafsir. Apa ulama menjelaskan? Sini semuanya ke depan pandangannya, tidak nyender, tidak lihat handphone. Sini. Ini kuku siapa nih? Saya apakan? Kukunya jatuh ke bumi. Hewan kurban saya belum disembelih. Apa yang terjadi? Maka banyak pendapat kuku yang terlepas dari badan, maka hewan belum disembelih, maka itu tidak bisa menjadi saksi di hari kiamat. Tapi kalau hewan kurbannya lalu kemudian kita potong dan kukunya, maka kuku ini akan jadi saksi kebaikan untuk diri kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Itu dalilnya nanti di hari kiamat ini yang jadi saksi termasuk kuku dan rambut. Maka kalau boleh saya sarankan tanggal 1 Zulhijjah yang punya niatan kurban. Kalau nggak berkorban ngapain dia motong kuku? Nyambung nggak semuanya nih? Pak, saya bilang demi Allah nih, saya beli buku di toko buku dan buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wallahi, saya ambil tuh bukunya, saya baca. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jika di antara kalian ingin berkurban, hendaklah jangan memotong kuku dan rambut hewan kurbannya. Bukannya kuku hewan kurbannya. Kuku siapa? Lagian ngapain? Ustaz jagain ya kuku kambing saya. Ngapain jagain kuku kambingnya? Nyambung apa enggak semuanya nih? Ada pendapat yaitu 2, menjaga agar ada kebersamaan, karena jamaah haji ketika pakai kain tidak boleh potong. Maka kita juga begitu dong. Jangan potong kuku untuk menambah kebersamaan. Nyambung apa enggak nih? Maka 10 Zulhijjah kita filosofinya mengusir hewani, sifat hewani. Jamaah haji melempar, tujuannya adalah mengusir setan. Nyambung enggak semuanya nih? 9 Zulhijjah mereka nya pada kitanya yang nggak wukuf ngapain? Puasa.
yukafir sanatal madiyah qablahu walladhi ba'dahu, dosanya setahun lalu dan setahun akan datang diapakan. Maka kalau begitu disebut genap dan ganjil karena ada kesamaan. Udah ya, saya mau pulang ya. Saya belum bahas kurban. Insya Allah kapan ada waktu bahas apa tadi nih? Kurban. Semangat kurban. Semangat puasa sunnah. Semangat menjadikan Idul Adha hari yang itu udah lebih 15 menit. Cukup ya? Marah-marah dong, cukup ya? Kalau bapak kayaknya nggak ikhlas banget, cukup ya? Insya Allah, saya setiap Sabtu Ahad umumnya nih, kecuali kondisional dan kecuali tanggal merah saya kosong tanggal merah ya, entah kapan ketemu lagi di tanggal merah atau di Ahad yang kelima. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilang insyaallah. Semangat puasa sunnah, semangat berkurban yang terbaik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.